Shalom, puji Tuhan kita bisa kembali berkumpul di pagi hari ini dalam ibadah raya Minggu GKI Jemaat El Shaddai. Bagi saudara-saudara yang baru saja bergabung dalam ibadah kami GKI Jemaat El Shaddai, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah kami. Mari saudara, sebelum kita memulai ibadah kita akan awali dengan doa dan kita akan menundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kami berterima kasih karena kami bisa ada sampai pada saat ini. Itu semua karena perkenananmu ya Bapa. Engkau yang menyertai kami, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami damai sejahtera ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau Engkau Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kami Tuhan Yesus, kami akan selalu tetap bertahan, kami akan tetap bisa Tuhan Yesus melewati apapun yang boleh kami hadapi sepanjang hidup kami sampai pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kau yang urapi Tuhan Yesus ibadah kami dari awal sampai akhir. Engkau urapi umat-Mu ya Bapa yang ikut beribadah. Engkau urapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus yang bertugas pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau juga urapi semua tempat Tuhan Yesus yang kami pakai untuk beribadah dan semua peralatan yang kami pakai. Engkau juga urapi Tuhan Yesus, kuasai Tuhan Yesus apapun yang berusaha mengganggu, apapun yang berusaha mengintervensi, roh-roh apapun yang tidak suka Tuhan Yesus, kami bersatu hati, kami akan hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Beracaralah ya Tuhan Yesus dari awal sampai akhir ibadah ini. Kami alaskan doa kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya dan keluarga saya sangat bersyukur kalau di bulan Agustus, sepanjang bulan Agustus, kami boleh dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani, menjadi pelayan-pelayan mimbar, dan juga rumah kami dipakai untuk melayani Tuhan. Kami juga bersyukur kalau itu suatu bulan, kebetulan juga di bulan Agustus ini adalah bulan di mana keluarga kami merayakan hari pernikahan saya dan suami saya, dan untuk itu saya merasa ada suatu privilege dari Tuhan kalau kita dipercaya untuk bersama keluarga, bersama anak-anak saya bisa melayani Tuhan sampai pada hari ini. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara untuk melihat keluarga saudara masing-masing. Kalau selama pandemi kita juga kembali dirumahkan, artinya kita harus bersama-sama keluarga mendampingi, duduk bersama-sama dengan keluarga kita membentuk ibadah sendiri, kita membentuk menara doa sendiri, kita memuji Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Saya percaya ada maksud Tuhan untuk keluarga kita, untuk keluarga saudara dan saya. Mari saudara, saya mengajak saudara untuk tidak menyerah apapun dalam pergumulan keluarga saudara. Saudara yakin bahwa Tuhan ada bersama kita dan pastikan bahwa kita tetap berada di jalan Tuhan, dan kita akan selalu rindu bahwa Tuhan akan berada di rumah kita masing-masing, menjadi tempat kediaman Tuhan dalam keluarga saudara dan saya, dalam rumah kita bersama. Mari kita katakan, tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih Tuhan akan tetap selamanya. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah tak selamanya, tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya.
selamanya. Janji-Mu Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan tak pernah berubah. Kita lebih lagi katakan, selamanya ku cintai. Selamanya ku cintai. Ku cinta hadir-Mu, Tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi, ku kagum kasih-Mu. Kasih-Mu tiada Batasnya takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kita katakan, selamanya ku cintai. Selamanya ku cintai. Kami selalu mencintai kehadiran-Mu ya Bapa. Kami rindu Engkau hadir dalam setiap rumah kami, dalam setiap kediaman kami ya Bapa, dalam setiap keluarga kami ya Bapa. Karena kami mengagumi kasih-Mu yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya, selamanya ku cintai. Kami mencintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Tempat Kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi, ku kagum kasih-Mu. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kita lebih lagi kita katakan, kasih-Mu selalu ada untukku. Kasih-Mu selalu ada untukku. Benar Yesus, kasih-Mu yang tidak pernah terbatas ya Bapa, yang membuat kami bisa bertahan ya Bapa, melewati apapun ya Bapa yang di sekeliling kami Tuhan Yesus. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap pegang janji-Mu ya Bapa, karena kami percaya Tuhan Yesus, di dalam Engkau Tuhan Yesus ada selalu kemenangan Tuhan Yesus, karena Engkau yang menempatkan kami Tuhan Yesus di dalam keluarga kami masing-masing. Apapun posisi kami ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mau membentuk kami Tuhan Yesus, Engkau mau mengubah kami ya Bapa, bahkan Engkau mau memakai kami Tuhan Yesus agar bisa berarti bagi sekeliling kami, bagi keluarga kami Tuhan Yesus. Tuhan, kalau kami ingin lebih lagi menyembah-Mu ya Bapa, kami ingin menyatakan iman percaya kami bahwa Engkau yang terlebih besar Tuhan Yesus. Kami mempunyai Tuhan yang lebih besar ya Bapa, yang bisa mengatasi apapun juga di dalam dunia ini ya Bapa, bahkan yang bisa mengalahkan roh-roh apapun yang ada di sekitar kami yang berusaha mengganggu dan mengintimidasi kami ya Bapa. Sehingga kami perlu Engkau ya Bapa dalam hidup kami, dalam keluarga kami ya Bapa, dan kami bisa melepaskan Tuhan Yesus segala kepenatan kami, segala apapun Tuhan Yesus yang ada Tuhan Yesus yang mengikat kami ya Bapa, dan kami bisa memperoleh kemenangan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin menyembah-Mu lebih lagi, kami ingin bermasyur bagi-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu
katakan dari awal ku hidup karena percaya. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, Meski dalam kesesakan, meski dalam kesesakan. kami tahu seluruh hidup kami berada dalam genggaman-Mu Tuhan. Dalam genggaman-Mu. Mari saudara kita angkat tangan kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita katakan sekali lagi dengan sepenuh hati, Aku punya Tuhan benar Tuhan, besar. apapun yang kami hadapi dan kami lalui, kami punya Engkau yang besar dan Engkau yang berjanji Tuhan Yesus selalu menyertai kami ya Bapa. Kami hanya perlu menguatkan iman kami ya Bapa, karena kami percaya Tuhan Yesus, kami akan menerima kemenangan yang daripada-Mu. Kemenangan dari-Mu. Kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, Amin. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima. Kita katakan, ku terima sekarang. Ku terima. Sekali lagi kita katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya, Haleluya. kami menerima kemenangan kami. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang besar. Engkau yang selalu berjanji dan Engkau selalu menggenapi janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, Engkau yang terbesar, Engkau yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, kami ucapkan terima kasih kami. Haleluya. Mari mengucap syukur saudara, bukan karena pergumulan kita, tapi karena kita bisa selalu melewati apapun yang ada di hadapan kita. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang besar, Dia yang selalu berjanji, Dia yang menyertai saudara dan saya, Dia yang mengasihi kita. Angkat suaramu, naikkan pujian. Engkau Bapa yang luar biasa, Engkau yang memberi kami kekuatan.
Dia selalu berada bersama dengan kami di dalam kehidupan kami, di keluarga kami, di rumah kami Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa melewati pergumulan kami ya Bapa. Engkau yang besar, Engkau yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang baik, Engkau yang terindah Yesus. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat kemerdekaan, terima kasih buat kemenangan yang kami peroleh bersamamu. Terima kasih Bapa. Mari saudara, apapun pergumulan saudara, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyalahi keadaan, apalagi menyalahi Tuhan. Karena apapun keberadaan saudara di keluarga saudara, itu semua adalah seperkenanan Tuhan, atas seizin Tuhan. Walaupun di awalnya mungkin ada saudara-saudara yang memulai keluarga saudara dengan keadaan yang salah, engkau cukup berbalik, bertobat dan kembali kepadanya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Undang dia saudara. Jangan menyerah, jangan menyerah. Tidak ada keluarga di dunia ini yang tanpa pergumulan. Mari saudara, seindah apapun di dunia ini, tetap lebih indah kalau kita berserta Tuhan, mengikuti jalannya, mengikuti perintahnya. Jangan pernah menyerah dan berlari daripadanya. Mari kita ucapkan syukur kita undang dia setiap saat dalam keluarga kita. Terima kasih Bapa, Engkau yang baik, Engkau yang baik Tuhan. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Ajar kami selalu taat padamu Tuhan. Ajar kami selalu mendengar perintah-Mu. Ajar kami untuk selalu bersama-Mu dan memandang wajah-Mu, melewati semua permasalahan dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami, dalam apapun yang boleh harus kami hadapi sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada bagi kami. Engkau yang besar, kami punya Tuhan yang besar. Engkau Yesus yang terlebih besar bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang selalu ada bagi kami dalam setiap apapun pergumulan hidup kami, dalam keluarga kami ya Bapa. Kami bisa melewatinya karena ada Engkau ya Bapa. Jangan biarkan kami ya Bapa untuk bisa lari Tuhan Yesus karena masalah-masalah yang ada dalam keluarga kami ya Bapa. Tapi biarkan kami mendekat kepadamu ya Bapa, melihat wajah-Mu Tuhan Yesus, merasakan kasih-Mu ya Bapa. Bahkan kami ingin menjadikan rumah kami ya Bapa menjadi tempat kediaman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, kita nyanyikan lebih lagi, Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita katakan lagi, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Kita ucapkan iman kita bahwa Ia ada di dalam saudara dan saya. Yesus yang terlebih besar untuk apapun
terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Kita katakan sekali lagi. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan Yesus, Engkau terlebih besar dari apapun di dunia ini. Engkau yang terlebih besar di dalam hati kami ya Bapa, di dalam keluarga kami, di dalam rumah kami, dalam lingkungan kami ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ada Engkau yang selalu menyertai kami. Bahkan kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya ya Bapa, yang membuat kami selalu tetap bertahan, selalu mempunyai sukacita, selalu mempunyai damai sejahtera ya Bapa. Biarkan kami Tuhan Yesus bisa selalu melewatinya bersama-Mu Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan bergirang, akan bersuka cita karena kami mempunyai Engkau Tuhan Yesus, karena kami punya Engkau yang lebih besar dari apapun juga. Biarkan pujian penyembahan kami ini menyukakan hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus semua umat percaya kita sama-sama katakan amin. Mari saudara, kita akan bergirang bagi Tuhan, kita akan menari bagi Dia, karena Tuhan lebih besar dari apapun persoalan kita di dunia ini. Karena kita tahu Yesus terlebih besar. Karena itu mari kita katakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, tapi Tuhan Yesus adalah yang terindah dan yang termegah. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, Namun Kau yang terindah, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. walau badai menghadang, Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. sungguh nyata kasih-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kita katakan dari awal, seindahnya pelangi, Indahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau Yesus yang termegah. hanya Kau yang termegah.
hanyalah untukmu. Kita katakan sekali lagi. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Mari kita bertepuk tangan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita katakan dari awal. Kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Kita bersorak bagi Dia. perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Kita punya iman dalam Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita katakan sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, Amin. dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita katakan sekali lagi. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita mau lebih lagi. Kita akan bersinar bagi Dia. We will shine, shine like star above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. So your kingdom come. We will shine. Biarlah kita tetap bersinar. Karena ada sinar Tuhan yang menyertai kita. In your light, guided by your love, let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. So your kingdom. Kita katakan sekali lagi. We will shine, shine like star above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come in all the earth. So your kingdom come. Show your kingdom come in all the earth. Kita katakan sekali lagi. Show your kingdom come in all the earth. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersorak bagi Dia. Kita katakan haleluya. Kita akan selalu bersinar karena ada Tuhan berserta saudara dan saya. Amin. Saya persilakan saudara-saudara untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau yang memberikan kami sinar kemuliaan-Mu, Engkau yang memberikan kami api dalam hati kami ya Bapa, api Roh Kudus yang selalu menyala-nyala, yang membuat kami selalu menjadi terang-Mu ya Bapa di keluarga kami, di sekitar kami, di lingkungan kami ya Bapa, terutama pada saat-saat pandemi seperti ini ya Bapa, kami selalu berada di rumah, kembali ke rumah ya Bapa, artinya kami akan Engkau pakai ya Bapa untuk melayani Tuhan Yesus seisi rumah kami, keluarga kami, saudara-saudara kami dan
dan orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan kami kekuatan, selalu memberikan kasih-Mu ya Bapa, dan mengangkat kami ya Bapa dengan sinar-Mu ya Bapa, dengan api-Mu ya Bapa yang tidak pernah padam. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Engkau urapi hati kami ya Bapa, biarkan kami bisa menerima, bisa mendengarkan, bisa mengerti Tuhan Yesus firman-Mu yang akan ditaburkan pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau urapi juga hamba-Mu Tuhan Yesus akan menyampaikan firman ya Bapa. Biarkan apapun yang dikatakan ya Bapa sesuai dengan isi hati-Mu. Terpujilah Engkau Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari saudara, kita akan mempersiapkan hati kita akan menyanyikan lagu Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kita katakan dari awal, ya Tuhan tiap jam. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati. I need Thee, oh I need Thee, every hour I need Thee. Oh bless me now my Savior, I come to Thee. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati. Ku datang juru selamat, Ku datang juru selamat, berkati. kita katakan sekali lagi, ku datang juru selamat. Ku datang juru selamat, berkatilah. Saya persilakan hambanya untuk menyampaikan firman. Mari saudaraku untuk menyambut firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus menyertai kami. Kami percaya juga Engkau terus membimbing, mengajar kami ya Tuhan. Tolonglah kami, sertai kami dalam kuasa-Mu, dalam roh dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti, mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Buat kami mendengar, buat kami menerima Tuhan akan kebenaran-Mu lebih lagi, dan kami mempelajarinya lebih lagi. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkuasa atas kami, dan berfirmanlah ya Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudaraku, salam semuanya. Saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita selalu mau mengajar kita. Tuhan kita selalu mau menunjukkan Tuhan bahwa hidup kita itu ada kuasa saudaraku ya. Untuk itu siapa yang percaya pasti buktinya itu akan terus dinyatakan Tuhan lewat
iman kita, lewat pelayanan, dan lewat kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudaraku, kalau kita semua yang sudah mengalami, saya percaya ya ikut Tuhan itu tidak menonton, ikut Tuhan itu menarik. Saudaraku, ikut Tuhan itu justru membawa kita tuh semangat, membawa kita berapi-api. Jadi kalau saudaraku mengikut Tuhan itu sebenarnya nggak jadi malas, mengikut Tuhan nggak jadi bodoh, ikut Tuhan juga nggak jadi kendor, tapi sebenarnya ikut Tuhan itu semakin berapi-api, semakin menyala-nyala, bahkan juga kalau dibilang bertumbuh berarti mengikut Tuhan berarti itu maju, bukan mundur ya saudaraku ya. Jadi ikut Tuhan itu maju, ikut Tuhan itu nggak mundur saudaraku ya. Ikut Tuhan itu ada kemajuan karena kita perumpamakan seperti tanaman saudaraku yang bertumbuh ya, yang akan menghasilkan buah-buahnya ya, sehingga setiap yang percaya itu ada bukti kuasa ya saudaraku ya, akan ada saudaraku pertumbuhan secara iman, akan ada pertumbuhan secara rohani. Jadi saya percaya saudaraku ya, ikut Tuhan tidak malas, ikut Tuhan tidak menjadi kendor, ikut Tuhan juga tidak menjadi mundur atau enggak baik, tetapi ikut Tuhan pasti akan membawa hidup kita lebih maju saudaraku ya. Nggak mungkin kita ketinggalan zaman, nggak mungkin kita ketinggalan apapun juga, karena memang Tuhan menunjukkan bagaimana orang yang beriman akan hidup, bagaimana orang yang percaya juga hidupnya seperti apa ya, apa yang bisa dilihat kalau kita percaya Tuhan, ya apa buktinya juga apa saudaraku yang kita rasakan. Dari sini saudaraku kita lihat dari Markus 9 saudaraku ya, firman Tuhan diambil dari Markus 9 ayat 14 sampai 29. Saudaraku, bagaimana kita ya orang-orang yang percaya. Ya Tuhan, firman Tuhan katakan ya, kalau di sini saya bilang firman Tuhan karena apa? Jawab Yesus. Jadi berarti kalau dibilang firman Tuhan perkataan Tuhan ya. Jawab Yesus dikatakan di sini, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hari ini saudaraku ya, bicara tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Untuk itu kalau saudaraku mundur menyerah itu enggak benar maksudnya, karena kalau masih dikatakan enggak ada yang mustahil bagi orang percaya, saudaraku, memang keadaan-keadaan itulah yang perlu kita tahu, bahwa hidup kerohanian kita, keimanan kita ini akan dibawa kemana, karena kalau Tuhan membawa kita itu akan membawa kita bertumbuh, berbuah ya. Artinya Tuhan membawa kita itu enggak menjadi yang terbelakang saudaraku ya. Tuhan membawa kita itu enggak menjadi yang lebih buruk atau bahkan lebih kendor atau bahkan lebih mundur saudaraku ya. Tetapi Tuhan akan membawa kita semakin percaya, justru semakin luar biasa. Karena kalau bicara tidak ada yang mustahil, sampai segitunya saudaraku ya kita itu percaya Tuhan. Dan saudaraku, karena banyak orang yang sekalipun percaya itu tidak membuktikan dengan kepercayaannya, makanya kalau kita sama Tuhan, saudaraku, sebenarnya nggak ada yang lain selain kita itu harus percaya. Nah, kalau saudaraku mau percaya, kita bisa lihat kuasa Tuhan itulah yang akan terbukti dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, bahkan dalam segala keadaan kita ketika kita sudah bersama dengan Tuhan. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Saudaraku, kita semua bisa merasakan ya bahwa Tuhan kita itulah yang dikerjakan. Jadi kalau kita pengikutnya, pasti kita bukan yang diusir, tetapi roh yang lain, yaitu itulah yang menguasainya. Ya, ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka?
Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Saudaraku, kadang kita berpikir kalau sakit itu, saudaraku, ya bisa diobati. Tetapi kalau kerasukan, saudaraku, memang nggak bisa diobati. Kalau ada yang lain, ya, yang dikatakan bukan penyakit yang mungkin menyebabkan tubuhnya luka atau bahkan yang lain-lain, tetapi di sini ada sesuatu, maksud saya, di dalam tubuh orang, saudaraku. Kalau di sini bicara anak, bisa saja di dalam tubuh siapa aja, saudaraku ya. Lalu dibawa kepada Tuhan, saudaraku ya. Kalau dibilang di sini dibawa kepada Tuhan, saudaraku, yang dilihat Tuhan di sini, saudaraku, ternyata bukan orang ini, tetapi murid-muridnya. Ya, murid-muridnya bisa nggak bekerja, murid-muridnya bisa nggak melakukan. Jadi kalau saudaraku mungkin membawa jiwa, saudaraku akan membawa orang kepada Tuhan, lalu dengan kondisi yang kurang baik. Kenapa sih saudaraku kalau kita diingatkan, ya kita maksud saya gini, diingatkan akan pelepasan, ya saudaraku, udah lama kita nggak terlalu banyak mendoakan untuk pelepasan. Nah, saudaraku, kita yang percaya ternyata membawa kelepasan. Membawa kelepasan. Dan kita bisa, saudaraku ya, melepaskan. Jadi bukan menyembuhkan, melepaskan. Kalau dibilang menyembuhkan di sini, saudaraku, beda mungkin penyakitnya. Karena ini ada yang berbeda, ada yang masuk, saudaraku ya. Jadi kalau dibilang kelepasan, melepaskan, saudaraku ya, ya itu mengusir. Berarti kalau melepaskan berarti mengusir. Dan kita yang sudah percaya, bisa nggak saudaraku mengusir? Tentu kalau jemaat kita LSAD pasti akan mengatakan bisa, Bu. Mungkin bisa juga, Pak, kalau kita yang berdoa. Nah, saudaraku, artinya kita ini orang-orang yang seperti apa kalau kita itu semuanya bisa mengusir? Nah, berarti hari-hari hidup kita, saudaraku ya, memang inilah yang harus kita tahu, bahwa dalam kehidupan manusia, saudaraku, itu diperadabkan. Bahkan nggak jarang juga, saudaraku ya, walaupun di luar pun menyerang. Ya, apalagi masuk ke dalam, saudaraku. Makanya ada yang bisu, ada yang mengalami berbagai macam juga penyakit, saudaraku ya. Karena saya baru saja ya kemarin mendoakan, saudaraku, yang didoakan itu, ya bisa dibilang dulu percaya, sekarang udah nggak percaya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus yang luar biasa, karena orang ini sakit-sakitan dan selalu diserang setiap saat. Dan saya doakan, akhirnya langsung, saudaraku, dia ngomong sendiri, Bu, saya udah nggak nyesek lagi. Jadi menurut dia sakit jantung dan menyerang setiap saat, dan itu badannya juga kaku, juga sesak, mengalami seperti itu. Dan selama kita berdoa, sementara saya mendoakan minyak dan mendoakan air minumnya, saudaraku, dia udah, saya mau bilang sama ibu bahwa saya udah berubah gitu ya, udah mengalami perubahan. Saudaraku, saya percaya, saudaraku ya, Tuhan beserta kita. Bagaimana dengan saudaraku? Saya juga berharap di saat seperti ini, saudaraku ya, kita semua harus percaya kepada Tuhan lebih lagi. Ya, karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saudaraku bisa mendoakan siapapun juga, terutama juga untuk sendiri ya, saudaraku ya. Kita harus memupuk iman kita, saudaraku ya. Jangan kita ngurusin yang lain-lain, saudaraku. Saat ini yang kita urusin hanya iman kita kepada Yesus. Iman kita. Untuk apa, saudaraku ya? Untuk mendapatkan kelepasan. Saudaraku, berat nggak hari-hari? Saya pun merasakan begitu, saudaraku ya. Tetapi begitu saya menyembah Tuhan dan kita bisa percaya kepada Tuhan, saudaraku, bahwa Tuhan di dalam saya, Tuhan ada di hati saya, saudaraku, kita bisa merasakan kemerdekaan. Kita bisa merasakan kelepasan. Jadi disuruh percaya untuk apa, saudaraku ya? Supaya kita ada kuasa Tuhan, supaya Tuhan ada di dalam kita. Sehingga begitu kita percaya, saudaraku, dan ada yang kita doakan, kita bisa melihat kuasa Tuhan terjadi. Ya, di sini dibawa, saudaraku ya, di sini membawa anaknya yang bisu. Jadi kalau saudaraku, kita lihat sini, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkan ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Saudaraku, lihat di sini kan, sudah dibawa kepada murid-muridnya. Nah, benar nggak, saudaraku ya, kalau
kita juga dipakai Tuhan sebenarnya saudaraku ya. Siapapun itu saudaraku ya, kita dipakai Tuhan ya karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau yang percaya kepada Tuhan Yesus sebenarnya dipakai Tuhan untuk apa saudaraku ya? Untuk mengusir roh-roh yang lain. Karena apa? Karena itu mengganggu hidup kita, mengganggu iman kita, mengganggu kesehatan kita, banyaklah yang terganggu. Jadi kita tuh kalau percaya, kenapa sih kita suruh praktek? Karena saudaraku supaya kita juga tahu sendiri buktinya bahwa kita juga punya Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita juga hidup di dalam Tuhan, sehingga begitu berdoa kuasa Tuhan itu nyata dan setan pergi. Nah, siapa yang sudah mempraktekannya? Untuk itu kalau saudaraku sudah percaya, sudah merasakan, saudaraku, praktekkan itu untuk siapa? Untuk kita sendiri. Jadi siapa yang mempraktekannya dan percaya, saya percaya saudaraku ya, hidupnya lebih enak karena bisa mengusir sendiri, bisa berdoa sendiri. Begitu juga saudaraku kalau bisa mendoakan orang lain, itu juga lebih lagi. Kenapa? Ya kita bukan hanya untuk sendiri, tapi bisa menolong orang lain. Dan itulah saudaraku ya, kita harus lihat di sini sudah dibawa ke murid-muridnya, tetapi muridnya nggak bisa. Nah, bagaimana kalau saudaraku seandainya ya seperti ini yang terjadi, lalu saudaraku nggak bisa melakukannya? Saudaraku, kira-kira ini kalau ya kita ini murid saudaraku ya, guru kita marah apa enggak? Jadi kalau saudaraku kita jadi orang percaya, ya kita nggak bisa berdoa, ya harusnya orang percaya itu bisa berdoa, ya tapi kan doanya beda Bu. Doanya sebenarnya saudaraku ya, kalau kita percaya itu intinya, ya jadi kalau kita udah percaya kita nggak bisa berdoa, Tuhan pasti marah. Nah gimana saudaraku kalau ternyata kita nggak bisa berdoa untuk mengusir atau bahkan untuk melepaskan, ya padahal kuasa Tuhan itu ada. Ya kita yang harus tahu kalau Tuhan kita sebenarnya mengajar kita untuk bisa berdoa, mengajar kita juga untuk berdoa apapun juga saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku ya di sini punya iman, saudaraku praktekin, jangan takut. Kenapa? Ya di sini kalau saudaraku muridnya nggak dapat, kata Yesus apa? Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Tanda seru loh saudaraku ya. Bawalah anak itu kemari. Saudaraku, Tuhan marah kenapa? Ya sampai kapan? Bisa dibilang kalau kita tuh nggak bisa berdoa. Jadi kalau secara dunia kita belajar saudaraku ya, kita dianggap muridnya yang bodoh kalau nggak bisa ngerjain. Ya, nggak bisa mengerjakan berarti dianggap murid yang bodoh. Nah, saudaraku, padahal kalau di sini Tuhan Yesus mengajar itu lewat apa saudaraku ya? Kita disuruh percaya. Kalau disuruh percaya berarti saudaraku memang bukan pakai pikiran kita, bukan pakai kekuatan kita, tetapi disuruh percaya. Jadi kalau disuruh percaya, pasti itulah yang bisa melepaskannya. Tapi kalau kita mengingat pikiran kita, apa, siapa saya? Nah itulah saudaraku ya, sulit berarti untuk mengerjakannya. Masih melihat kepada gurunya, masih melihat kepada yang lain, sehingga kita merasa tidak perlu berdoa atau nggak perlu saya. Ya kan masih ada, maaf saudaraku, masih ada guru, masih ada orang yang lebih tinggi, mungkin ada orang yang mungkin bicara punya talenta khusus. Saudaraku, kalau dibilang murid Tuhan Yesus, di sini tuh orang yang percaya saudaraku ya. Kalau dibilang orang yang percaya saudaraku, memang harus hidup dengan kuasa Tuhan. Sehingga hidupnya itu memang tidak menderita saudaraku. Dengan inilah Tuhan mengajar kita supaya kita itu hidup dalam kelepasan. Hidup dengan kuasa Tuhan itu saudaraku, hidup yang benar-benar saudaraku ya, bisa merasakan tenang, bisa merasakan damai sejahtera. Gimana kalau saudaraku diganggu? Kira-kira tenang apa enggak? Enggak bisa. Untuk itu dengan apa kita bisa? Saudaraku, hanya dengan percaya. Jadi bukan dengan logika kita, bukan dengan pikiran kita, bukan apa yang menjadi kekuatan kita, atau mungkin pakai yang lain. Enggak saudaraku ya. Beda kalau kita orang yang sama Tuhan dengan percaya. Jadi kalau percaya kita bisa mendoakan, ya kita bisa berdoa. Saudaraku, lalu mereka membawanya kepadanya, waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya
berbusa. Biasanya nih kalau udah ngelihat begini nih, kok doa udah diserahkan ya, atau bahkan nggak berani, takut. Kenapa? Ya karena manifestasi, karena terjatuh-jatuh, karena apalagi berbusa-busa, terguling-guling. Saudaraku, dulu saya awal-awal saya bertobat, saudaraku, baru awal sekali saudaraku ya, itu bertobat. Ya, saya belum mendoakan saudaraku ya, kita baru sama-sama berdoa. Itu sudah terjadi seperti ini saudaraku ya. Dulu saya belum tahu gimana caranya ya saudaraku, kalau bisa dibilang saya baru didoakan orang. Jadi saya belum bisa mendoakan orang, tetapi yang saya hadapi seperti itu. Ya, saya melihat seperti itu orang di sekeliling saya. Ya, ketika kita mulai ibadah, kita mulai menyanyi, saudaraku, udah terjadi seperti ini, belum saya doakan. Makanya di situ saya latihan berdoa, saudaraku ya. Latihan juga percaya, latihan juga saudaraku menguatkan iman juga. Kenapa? Karena begitu diberhadapkan, mau nggak mau harus berdoa. Mau nggak mau harus tumpang tangan. Jadi saudaraku, ya ternyata benar kalau dididik Tuhan. Begitu kita percaya, Tuhan mendidik kita. Jadi kalau menjadi murid Tuhan, ya kita harus melakukan seperti yang guru kita kerjakan. Jadi gimana caranya? Ya inilah saudaraku ajaran Tuhan. Jadi ternyata Tuhan juga nggak sabar ya, sampai kapan aku harus bersabar ya, sampai kapan aku harus ada di sini saudaraku ya. Ternyata Tuhan mau kita tuh juga cepat pinter. Ya, cepat pinter dan mau mengerjakannya, mau melakukannya. Ketahuan kenapa? Wah, muridnya berhasil. Udah diajarin Tuhan pun nggak berhasil. Gimana kalau diajarin manusia biasa, saudaraku ya. Kalau Tuhan yang mengajarin, saudaraku ya, kita mau percaya, saudaraku, saya percaya saudaraku ya, bisa berhasil karena apa? Karena memang Tuhan yang bekerja. Jadi kalau saudaraku mau, ya gimana saudaraku ya, apakah kita terus, ya Tuhan aja lah yang ngerjain, atau yang lain aja. Saudaraku, jangan mau kita dianggap bodoh. Jangan mau saudaraku kita ketinggalan maksudnya. Tapi kita yang percaya itu, Tuhan kasih modal. Yang percaya Tuhan kasih kuasa. Hanya mungkin saudaraku ya, kadang-kadang kita nggak bisa di tempat-tempat yang kadang-kadang ya terlalu sempit atau bahkan terlalu sulit untuk berdoa. Ya itulah hanya bedanya. Buat saya secara pribadi, asal ada tempatnya saja, saudaraku ya. Kalau tempatnya nggak ada ketika manifestasi, ya itulah yang kita kadang-kadang masalah dengan tempat. Ya karena apa? Begitu manifestasi, saudaraku ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah ini saudaraku ya, ternyata kuasa Tuhan mau ditunjukkan loh. Tuhan maksud saya kepada murid-muridnya, bahwa kita juga bisa mengerjakan itu ya seperti apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Jadi ketika kita percaya, kita bisa mengerjakan Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, kalau kita murid-murid Tuhan Yesus, ya kita nggak bergantung sama orang lain. Kita tidak menunggu yang lain, tetapi kita harus bisa percaya dan kita harus melakukannya. Jadi saudaraku, di sini Tuhan juga mendidik, mendewasakan supaya kita mempraktekkan. Jadi ternyata kita nggak dimarahin Tuhan, saudaraku, kalau berdoa. Kalau kita mau mempraktekkan iman kita mau mempraktekkan apa yang dari firman, apa yang sudah kita dapat mungkin dari teman-teman, kita Tuhan. Lalu kalau saudaraku praktek itu nggak salah. Nggak salah saudaraku ya. Kita semuanya harus bisa bahkan melakukan. Walaupun kadang, oh doa saya belum bagus loh Bu. Gimana? Jadi kalau mungkin anak kita yang sakit atau keluarga kita yang sakit lalu nggak bisa mengundang orang lain. Saudaraku, kita harus mempraktekkan percaya kita. Harus mempraktekkan iman kita. Bahwa kita udah percaya sama Tuhan. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Bisakah kita praktekin juga? Bisa kita lakukan juga? Bisa saudaraku ya. Untuk itu kita harus benar-benar melihat dari firman, rajin baca firman untuk mengetahui kebenarannya sehingga kita bisa mengerjakannya. Bukan karena kata orang lagi, tapi kita merasakannya. Bukan karena pikiran kita, bukan kepintaran kita, tapi karena kita percaya. Jadi dia percaya, sudah kita lihat di sini ya apa yang terjadi. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecil. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saudaraku, kasihan nggak? Ya kalau kita melihat orang yang menderita. Kasihan nggak kalau kita melihat orang yang kerasukan. Kita melihat orang yang sudah
mungkin juga udah terganggu jiwanya. Saudaraku, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin nggak semuanya, tetapi saudaraku yang percaya bisa melakukannya. Saya bilang nggak semua, kenapa? Karena nggak semua nggak mau. Nggak semua mau ya, tapi sebenarnya kalau mau semuanya bisa. Siapa aja juga bisa, saudaraku ya. Tapi di sini yang saya mau sampaikan saudaraku ya, karena ketika kita percaya itu nggak ada yang perkara yang mustahil. Jadi intinya dari percaya kita itu, jadi kalau kita itu percaya, saudaraku, kita belajar, lalu kita melakukannya, itu nggak ada yang mustahil. Satu ya saudaraku, yang sebenar-benarnya Tuhan mengajar kita supaya kita juga mau melakukannya. Jadi ketika kita percaya itu, apa yang dikerjakan Tuhan itu bisa kita kerjakan. Lalu kalau kita percaya juga saudaraku ya, tidak ada perkara yang mustahil. Sehingga setiap siapa yang mau belajar, juga mau mempraktekannya, disitulah baru ketahuan bahwa benar, nggak ada yang mustahil buat orang percaya, itu benar saudaraku ya. Kalau iman kita saudaraku ya, seharusnya inilah yang terjadi. Kita belajar, kita maju. Ya, kita belajar, kita pinter ya. Kita belajar, kita mengerjakannya dan kita melihat hasilnya. Tandanya apa? Tandanya kita berhasil, saudaraku ya. Tetapi begitu kita tahu, ya saudaraku, bisa saja mungkin berkata demikian, oh ya saya belajar sendiri, saya ini sendiri, semuanya sendiri. Ya kalaupun belajar juga nggak masalah saudaraku ya, karena memang kita itu suruh percaya kepada Tuhan, tidak bergantung kepada manusia, tetapi bergantung sama Tuhan. Jadi kalau saudaraku bisa percaya dan mempraktekannya, saudaraku, itu lebih baik. Jadi kalau maksud saya gini, orang yang percaya itu pasti berhasil, orang yang percaya itu pasti bisa, orang percaya itu bisa maju, orang percaya itu pinter. Jadi kalau orang percaya itu bukan malah mundur, bukan malah males, bukan malah bodoh, bukan malah ya kacau, tapi orang yang percaya itu ada kemajuan, orang yang percaya itu ada kepintarannya, orang yang percaya itu ada perubahannya, maksud saya bisa membawa perubahan, bawa keberhasilan. Nah, percayakah saudaraku dengan Tuhan Yesus, sehingga iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus itu mengerjakan pekerjaan Tuhan ya, yang manusia nggak bisa, tapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa. Makanya kalau saudaraku ya mengikuti Tuhan, ya semuanya bisa, itu memang karena Tuhan. Jadi jangan saudaraku menjadi lemah ikut Tuhan. Ya. Jangan saudaraku menjadi kecewa karena banyak tantangan loh saudaraku ya. Banyak hidup kita ini yang kita hadapi. Kalau saudaraku belum pinter jadi murid, belum bisa apa-apa, saudaraku udah nggak mau lagi. Ya, belum bisa apa-apa, saudaraku udah merasa udah bisa. Saudaraku, mengikut Tuhan. Tuhan mau membawa kita itu justru menjadi yang seperti Dia mau. Kalau burung yang terbang tinggi, ya. Jadi bahkan bisa melewati badai. Kalau bisa naik turun gunung. Berarti Tuhan itu kan membawa kita, membawa yang kepada yang hebat-hebat sebenarnya. Membawa kepada yang luar biasa. Tetapi banyak kan nggak punya nyali. Ya udah nggak percaya, ya nggak punya nyali, nggak percaya diri. Akhirnya ya nggak berani apa-apa. Tuhan kita mengajar kita untuk menjadi percaya, saudaraku ya. Kalau percaya ya termasuk percaya diri juga. Kalau percaya berarti termasuk berani juga. Kalau percaya berarti termasuk apapun yang kita percayai. Ya saudaraku, kenapa? Karena percaya kita bukan kepada yang lemah, tapi percaya kita itu kepada Tuhan yang kuat, yang dahsyat, saudaraku. Jadi kalau saudaraku percaya, memang tidak pakai yang dibilang ilmu dunia, ya saudaraku. Tetapi kalau kita percaya itu, ya doa kita karena percaya, saudaraku ya. Mukjizatnya karena percaya. Jadi keberhasilannya karena percaya, bukan karena kekuatan yang lain, bukan karena dengan apapun itu, tapi hanya dengan percaya saja. Kenapa? Karena Tuhan kita itulah yang menjadi dasar kepercayaan kita. Jadi kita yang percaya, kita lihat di sini, saudaraku ya. Karena dibilangkan tolonglah kami, kasihanilah kami. Berarti saudaraku, gimana kalau kita sudah punya Tuhan dan kita melihat orang yang lemah di sekeliling kita? Harusnya saudaraku bertindak. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan. Orang belum percaya, tapi kita udah percaya. Jadi apa yang kita lakukan kalau sudah percaya? Tentu menolong orang lain, melayani orang lain. Jadi kalau nggak mau melayani, ya berarti orang itu nggak tertolong. Nah gimana kalau Tuhan ternyata mengizinkan atau menghendaki kita harus menolong dia? Makanya dengan kita percaya, kita bisa melakukannya. Di sini jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat,
Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itulah saudaraku ya, yang kita harus tahu. Kalau dibilang nggak ada yang mustahil bagi orang percaya, saudaraku, selagi kita masih percaya, bisa berbuat, bisa melakukan, bisa mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang mustahil, keadaan-keadaan yang nggak mungkin, bisa jadi mungkin. Ya, ini nggak mungkin berubah, saudaraku. Ini keadaan, ini benar-benar menguji ketekunan kita, menguji iman kita. Saudaraku, jangan menyerah sebelum kita mempraktekkan. Jangan langsung menyerah, saudaraku. Tuhan kita sanggup. Tuhan kita bisa, saudaraku ya. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, apalagi kalau saudaraku masih muda ya. Kalau masih muda ini nggak boleh menyerah. Masih banyak tantangan, masih banyak yang harus kita kerjakan. Kalau saudaraku masih muda, waduh udah menyerah. Saudaraku percayanya, imannya kemana? Kita ini memang menghadapi macam-macam. Tetapi saudaraku kita disuruh percaya untuk punya kuasa. Dan kalau punya kuasa untuk bisa hidup merdeka. Ya, kalau punya kuasa untuk hidup kelepasan. Jadi kalau saudaraku diberi kuasa, walaupun saudaraku lemah hari ini, sakit-sakitan hari ini, menderita hari ini, percayakah saudaraku kepada Tuhan Yesus? Saudaraku, kalau percaya saudaraku, lepaskan dirimu. Percaya. Kalau Tuhan kita bisa membebaskan. Ya, nggak boleh menyerah begitu saja. Makanya kalau saudaraku, saya sering bilang, oh ya saya sakit, oh saya begitu berdoa berubah. Oh saya begini, oh begitu saya berdoa berubah. Saya berjuang terus saudaraku ya. Kenapa? Ya, seperti saya sudah sering katakan, saya karena iman saudaraku, karena percaya saya bisa berjalan terus, saya bisa keliling juga. Kenapa? Ya saya tuh hidup di mobil dengan AC, ya bisa dibilang sepanjang hari. Begitu malam tidur lagi dengan AC, ya saudaraku saya merasakan ya kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan menyertai. Untuk itu kalau saudaraku diberikan fasilitas Tuhan juga, mungkin ada AC, lalu saudaraku juga nggak bisa. Nah itulah saudaraku ya, nggak bisa menikmati berkat Tuhan itu, ya kita bisa berdoa juga. Oh saya udah percaya, saya udah mengaku Tuhan Yesus. Sehingga setiap yang percaya pasti mendapatkan kelepasan. Jadi kok saudaraku masih merasakan seperti apa ya kehidupan kita. Seperti orang dunia, oh ya sekarang saya sudah nggak enak bu, badan saya sakit-sakitan, saya udah nggak bisa ini, nggak bisa itu. Saudaraku kenapa dibatasi, orang Tuhan kita bisa. Kalau kita memang begitu, mau sakit nggak sakit juga nggak bisa. Sehat juga nggak bisa. Sakit tambah nggak bisa. Untuk apa kita percaya Tuhan? Untuk bisa. Untuk apa kita punya Tuhan Yesus? Untuk bisa. Jadi kita praktekin dengan apa? Dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kita nggak bisa, nggak ada yang mustahil. Saudaraku percaya? Kalau percaya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang yang percaya bertindak, orang yang percaya praktek, orang yang percaya bekerja. Sehingga ketika kita mengerjakannya, percaya kita, iman kita, itulah bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang terjadi? Kelepasan pasti terjadi. Mukjizat pasti terjadi. Kesembuhan pasti terjadi. Ya, kemerdekaan, kelepasan pasti kita bisa alami kepada siapapun juga. Jadi saudaraku, percayakah hari ini saudaraku menjadi orang percayakah kita? Kalau saudaraku menjadi orang percaya, ini bisa Tuhan buktikan kepada kita. Jadi kalau saudaraku hidup di dunia, ya saudaraku nggak usah bicara doa hidup yang nanti. Yang sekarang aja bisa menghadapi udah bagus ya. Sekarang aja bisa melewati udah puji Tuhan. Makanya kalau saudaraku mau percaya, itulah kekuatan kita. Jadi kalau saudaraku mengandalkan kekuatan udah nggak kuat. Mengandalkan uang, oh nggak punya uang. Mengandalkan apa lagi, saudaraku nggak bisa. Akhirnya apa? Ya nggak bisa apa-apa. Tetapi saudaraku karena nggak bisa apa-apa, untuk itu kita percaya kepada Tuhan. Saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, tapi saya percaya kepada Tuhan. Ya. Benar-benar saudaraku kita bisa mengalami. Ya, kita lihat orang-orang yang sudah tua tapi percaya kepada Tuhan. Tetap hebat saudaraku. Bahkan ya kita pernah dengar ya kesaksian yang 90 tahun pun masih keliling dengan angkot khotbah kemana-mana. Saudaraku itu yang luar biasanya kepada Tuhan. Ya, hidup yang dengan Tuhan saudaraku ya. Kalau saudaraku punya iman saudaraku ya umur panjang.
Jangan menyerah hari ini, percayalah kepada Tuhan. Tuhan kita itu sanggup melepaskan kita, sanggup mengubah hidup kita, yang lemah jadi kuat, yang miskin jadi kaya, yang menderita jadi tidak menderita. Untuk itu, siapa yang hari ini percaya, nggak ada yang mustahil buat orang percaya. Jangan saudaraku langsung, ya sudah sekarang nggak bisa, saudaraku. Karena apa? Karena memang nggak mampu. Kalau bicara nggak mampu, semua orang nggak mampu, saudaraku ya. Kalau bicara nggak bisa, semua orang nggak bisa. Bisanya karena percaya. Jadi kalau saudaraku percaya, tegakkan iman saudaraku. Kuatkan iman saudaraku. Teguhkan iman saudaraku untuk bisa tetap percaya. Untuk bisa tetap kuat. Untuk bisa tetap menjalani apapun juga. Amin ya. Itulah saudaraku ya. Supaya kita benar-benar menunjukkan iman kita. Di sini dikatakan, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia bilang, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudaraku, mosok kalah sama orang yang tidak percaya aja dia bilang, aku percaya. Untuk itu tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah saudaraku, hari ini mau berkata apa kepada Tuhan? Coba kalau saudaraku mendengar, saudaraku beribadah. Bisa nggak saudaraku berkata, aku percaya Tuhan, tolonglah aku hari ini. Ya kalau saudaraku, dia aja bisa berkata, aku yang tidak percaya ini. Ya kan? Kalau dia bilang aku nggak percaya. Tetapi awalnya aku percaya. Aku yang tidak percaya ini tolong. Dia yang nggak percaya aja jadi percaya. Karena mau minta tolong kepada Tuhan. Apalagi yang hari ini saudaraku sudah percaya kepada Tuhan. Kenapa nggak minta tolong kepada Tuhan Yesus? Ya, saudaraku sekarang ini jadi kenapa ya? Mungkin karena berobatnya gratis, tidak beriman sepenuhnya, hanya mondar-mandir berobat saja. Padahal walaupun semuanya itu bilang ya ada, saudaraku nggak boleh seperti itu. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya. Jadi jangan saudaraku gara-gara sakit jadi nggak percaya. Percayanya kalau sehat aja. Justru kalau kita sakit harus percaya. Jadi saudaraku, ya kita belajar dari orang ini saudaraku. Yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Benar-benar bisa mendapatkan. Ya, karena di sini terberkati sekali saya saudaraku baca ayat ini ya. Saudaraku, karena dibilang jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Di sini bilang apa? Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Saudaraku, ini ditawarin orang yang belum percaya, ditawarin. Kalau kamu percaya nggak ada yang mustahil. Nah kalau saudaraku udah percaya, mustahil enggak? Ya tentu nggak ada yang mustahil juga. Kalau saudaraku masih percaya sampai hari ini. Masih adakah saudaraku percaya kepada Tuhan Yesus? Jangan cuma percaya saja, tetapi sebenarnya hatinya enggak. Maksud saya perkataannya sih percaya, tetapi hatinya enggak. Sehingga apa yang terbukti? Enggak terbukti apa-apa. Enggak terjadi apa-apa. Percayanya itu hanya perkataannya, tetapi di sini segera ayah anak itu, ya aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Hebat saudaraku ya, kita belajar banyak orang-orang yang beriman mendadak. Begitu lihat Tuhan Yesus langsung beriman mendadak. Baik ayah anak ini maupun perempuan Kanaan. Ya saudaraku, banyak yang membawa sebenarnya mendoakan anaknya. Ya anaknya yang bisu, anaknya yang kerasukan. Saudaraku macam-macam, anaknya yang sudah mati sekalipun saudaraku ya, di situ benar-benar kita bisa lihat bahwa begitu lihat Tuhan Yesus percaya langsung bisa terjadi. Nah kalau saudaraku selama ini, nggak pernah lihat Bu. Tapi kan udah percaya. Kalau saudaraku udah percaya, saudaraku cobalah berteriak kepada Tuhan. Cobalah berdoa. Ya, cobalah minta sama Tuhan. Jangan berhenti sampai di berobat saja. Jangan berhenti saudaraku sampai di BPJS saja. Tetap memang BPJS kita pakai. Tetapi kita beriman kepada Tuhan Yesus untuk bisa tenang. Untuk bisa menikmati hidup, untuk bisa sehat saudaraku ya. Jadi praktekin saudaraku, ketika saudaraku udah percaya. Kalau orang ini belum percaya aja melihat Tuhan Yesus langsung aku percaya dengan cepat.
Saudaraku, kita sama-sama saudaraku ya. Jangan saudaraku menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah karena kita punya fasilitas. Tetapi iman kita kepada Tuhan itu justru harus kita miliki lebih lagi. Untuk kita bisa merdeka, untuk kita bisa lepas itu ketika kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yaitu kita percaya. Jadi kalau saudaraku yang gak percaya aja berkata, aku yang tidak percaya ini tolonglah. Tetapi saat itu juga orang itu menjadi percaya. Jadi maksud saya orang yang sudah percaya lama bagaimana? Kalau orang yang baru percaya aja bisa. Nah ini kita lihat. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun. Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau orang yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluar. Keluarlah. Aku memerintahkan engkau keluar. Ya di sini aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Saudaraku, di situ lihat Yesus langsung menunjukkan apa? Kuasanya, langsung mengusir. Jadi saudaraku, betapa kita beruntung punya Tuhan yang hidup. Bahkan benar-benar kita bisa lihat, bisa mempraktekkan, bisa mengerjakan saat kita membutuhkan. Bisa mengerjakan di saat kita percaya. Bisa mengerjakan di saat kita berseru kepadanya. Nah, bagaimana kalau saudaraku punya iman tapi diem aja? Punya iman nggak dipakai. Percaya Tuhan sih percaya, tapi nggak dipakai. Ya, jadi ya udah bolak-balik aja. Mungkin hanya ke rumah sakit, bolak-balik aja. Ya mungkin hanya beli obat, tapi berdoanya enggak, percayanya enggak. Padahal saudaraku ini nomor satu loh saudaraku ya. Sebelum saudaraku beli obat atau bahkan mungkin mau beli obat nggak bisa. Ya, saya juga mendoakan ya kemarin yang karena kakak Grace saudaraku ya itu vaksin yang ketiga dan itu agak parah saudaraku ya. Benar-benar itu agak parah, demamnya terus tinggi terus. Ya, saat udah yang keberapa hari kita doakan ya, saya doakan. Ya, saya doakan dengan Bapak. Jadi benar-benar kita lihat saat itu juga selesai berdoa langsung 36 sampai sekarang langsung sehat saat itu juga. Saudaraku, ternyata dari vaksin pun kita doakan juga saudaraku ya. Begitu sakit ya langsung itu bisa didoakan. Nah itulah saudaraku untungnya punya Tuhan Yesus. Enak sekali saudaraku ya kalau kita bisa praktekin. Jadi saudaraku jangan menyerah, praktekin saudaraku ya. Bisa ya. Tadi saya udah saksikan ya. Yang kemarin didoakan benar-benar langsung Bu, saya langsung enak. Dia merasa udah sampai jenuh, bosan, putus asa, tiap sebentar kumat. Kenapa? Merasa jantungnya yang sakit, merasa badannya itu nggak enak. Ya, tiap sebentar sampai udah malas bekerja karena apa? Karena sakit terus. Ya, serangannya datang terus. Dan saya berdoa memang saya dapatkan ada yang lain. Dan itulah saudaraku ya, saat itu bisa merasakan. Ya, makanya kalau saudaraku punya Tuhan sebenarnya beruntung karena di sini apa saudaraku ya? Di situ Tuhan yang mengusir. Dengan kita percaya, sebenarnya bukan kita yang mengerjakan. Tuhan kita yang mengerjakan. Untuk apa kita percaya? Supaya Tuhan kita bekerja. Untuk apa kita percaya? Supaya Tuhan kita yang melakukan. Jadi kita yang percaya, walaupun kita tumpang tangan, walaupun kita berdoa, walaupun kita nyebut, tetapi sebenarnya yang mengerjakan itu Tuhan. Yang mengusir itu Tuhan, karena itu kuasa Tuhan. Makanya kita boleh sombong. Karena apa? Karena memang Tuhan yang bekerja. Kita lihat ya, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati. Sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendiri, dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, saudaraku, kok ngusirnya tadi rupanya nggak berdoa. Jadi saudaraku berarti kita tuh nggak cukup jadi orang Kristen saudaraku ya. Kita harus berdoa, percaya juga harus berdoa. Jadi hidup kita dalam doa itu memang memupuk
iman kita, memupuk kepercayaan kita sama Tuhan, sehingga dengan kita rajin berdoa, dengan kita terus berdoa, saudaraku, kuasa Tuhan itu makin besar. Jadi kalau saudaraku merasakan dengan doa dijawab, saudaraku, ya saya percaya, saudaraku, siapapun yang berdoa, Tuhan kita bisa mengerjakan apapun juga. Makanya saudaraku, hari ini kalau saudaraku bisa beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, terus saudaraku menyerah, saudaraku udah percaya sama Tuhan, tapi ya udah deh menerima keadaan, saudaraku, bukan terima keadaan ya, ada saatnya kita tuh memang harus berdoa. Kenapa? Karena kita percaya. Dan karena kita percayalah kita berdoa itu untuk apa? Supaya kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi? Ya kita kelepasan. Saudaraku mungkin hari ini merasakan, aduh badan saya nggak enak sekali, sulit sekali. Mungkin telepon nambah Tuhan nggak bisa. Mungkin mau ngapain sama orang nggak bisa. Saudaraku cobalah. Dengan iman saudaraku ya, berdoalah. Karena kita percaya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudaraku ya. Kita punya Tuhan yang mau bekerja. Kita punya Tuhan yang mau menyatakan di depan kita saat itu juga, saat ini juga. Jadi kalau saudaraku mau percaya dan mau panggil nama Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan, hari ini apapun yang saudaraku rasakan nggak enak, nggak nyaman, nggak bisa ngapa-ngapain sekalipun ya saudaraku cobalah saudaraku ya, kita praktekin iman kita. Kalau kita udah murid-murid Tuhan Yesus, bahkan kita udah percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku belajarlah berdoa, belajarlah percaya, belajarlah mengusir setan, belajarlah saudaraku ya untuk mengimani yang nggak mungkin itu jadi yang mungkin saudaraku ya. Kita harus belajar dari sini ya saudaraku ya. Kalau perempuan karena anak-anaknya juga bisa sembuh. Nah sekarang saudaraku lihat ini saudaraku ya, enggak ada yang sia-sia ya. Begitu lihat Tuhan Yesus percaya, ternyata langsung terbukti. Nah kalau saudaraku sudah percaya selama ini, percaya enggak kalau itu juga bisa terbukti. Jadi saudaraku, mari kita sama-sama saudaraku ya, kita terus beriman kepada Tuhan Yesus. Saudaraku jangan terus ngurusin yang lain-lain, jangan ngurusin yang sia-sia. Majulah dalam Tuhan saudaraku ya. Kita praktekin iman kita kepada Yesus. Saudaraku, kita pakai, kita tunjukkan saudaraku ya bahwa kita punya kuasa, kita punya Tuhan, punya guru yang bisa mengajar kita untuk hidup menang, untuk hidup berhasil, untuk hidup bisa percaya, dan kita bisa mengalami mukjizat-mukjizat. Jadi jadilah saudaraku ya yang terus percaya kepada Tuhan Yesus. Nggak usah ngurus yang lain-lain. Maksud saya tuh nggak usah pusing dengan yang lain-lain. Tetapi kita harus benar-benar mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Sehingga hidup kita tidak terlantar. Hidup kita juga tidak menderita, tidak terlunta-lunta. Karena Tuhan kita sebenarnya sudah mengajar kita. Buat orang-orang yang percaya itu bisa berdoa. Buat orang-orang yang percaya itu bisa menarik kuasa Tuhan. Bisa menerima kuasa Tuhan. Bisa terima lawatan Tuhan. Bahkan kita sendiri bisa mengalami kelepasan. Karena dengan memuji Tuhan pun kita bisa mengalami. Apalagi saudaraku, kita ditambah dengan berdoa. Jadi saudaraku, jangan menyerah, tapi berdoalah karena saudaraku sudah menjadi orang percaya. Jangan langsung melemah, tetapi semangatlah karena saudaraku sudah menjadi orang yang percaya. Dan doakanlah setiap orang-orang yang kita lihat kurang baik dengan keadaan-keadaannya. Jadi kenapa kita yang berdoa? Karena kita sudah percaya dengan Tuhan. Untuk itu percaya nggak kalau saudaraku ada kuasa Tuhan, sehingga ketika kita berdoa, kuasa Tuhan bisa nyata lewat doa-doa kita. Walaupun kelihatannya kita yang topang tangan, tapi kita sebut nama Tuhan Yesus, saya percaya saudaraku ya, mukjizat akan terjadi, ya, kelepasan akan terjadi. Jadi jangan saudaraku langsung menyerah, jangan langsung saudaraku mundur, jangan langsung saudaraku terima keadaan, ya saya udah sakit-sakitan, saya udah nggak bisa apa-apa. Tapi jadilah orang yang percaya, panggil nama Tuhan. Jadilah orang percaya yang berdoa. Jadilah orang percaya yang mau mempraktekkan sampai akhirnya hidupnya bisa mengalami kelepasan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, kita tutup firman-Nya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah memberikan pengajaran kami kepada kami yang luar biasa Tuhan. Untuk kami bisa hidup dengan kuasa. Untuk kami hidup dengan percaya. Untuk kami bisa hidup Tuhan dan
dengan menggunakan iman kami Tuhan Yesus yang Kau sudah ajarkan bagi kami. Percaya kepadamu bisa mengusir setan, percaya kepadamu bisa kelepasan, percaya kepadamu ya Tuhan menjadi murid-Mu Tuhan. Kami bisa mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Untuk itu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan setiap firman-firman-Mu ini benar-benar tinggal di dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi lemah, tidak menjadi menyerah Tuhan, tapi menyerah kepadamu Tuhan. Tapi menjadi lebih kuat karena kami menyerah kepadamu dan kami percaya kepadamu. Untuk itu Tuhan, dengan iman kami, dengan percaya kami kepadamu Tuhan, kami percaya, kami berseru kepadamu. Kalau hari ini Tuhan yang mengalami sakit penyakit, kalau hari ini Tuhan yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, kalau hari ini Tuhan yang mengalami penderitaan-penderitaan, mari ya Tuhan Yesus, Engkau yang melawat, Engkau yang menjamah, Engkau yang mengubah keadaan-keadaan ini semua Tuhan. Untuk itu Tuhan, setiap yang percaya mengangkat tangan kepadamu, setiap yang percaya memanggil namamu, setiap yang percaya berseru kepadamu, berdoa kepadamu, mari Tuhan Engkau nyatakan, Engkau jamah, Engkau lawat, Engkau bebas dan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap kata kalimat tidak berlalu begitu saja, tapi nyatakan genapi dalam kehidupan kami yang percaya, sehingga kami bisa melihat kuasa-Mu, merasakan kuasa-Mu, dan kami benar-benar Tuhan Yesus bisa melihat perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah setiap firman-Mu benar-benar digenapi karena kami percaya kepadamu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada beberapa info jemaat untuk minggu ini. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, layanan konseling, ataupun informasi lainnya dari gereja kami, GKI Jemaat El Shaddai, bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca saudara. Dan kami juga mengundang saudara-saudara sekalian untuk ikut bergabung dalam El Shaddai Komunitas dengan cara scan QR Code yang ada di layar kaca saudara. Dan info ibadah sepekan dapat saudara saksikan berikut ini. Mari saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus dan berterima kasih atas ibadah yang boleh kami lakukan dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa yang boleh kami dengar ya Bapa. Biarlah firman-Mu ya Bapa bisa tertanam dalam hati kami ya Bapa dan bisa menjadi rema ya Bapa dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan kami bisa melangkah ya Bapa bersama terang-Mu, bersama firman-Mu ya Bapa. Kau urapi juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman ya Bapa. Untuk Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, Ibu Pendeta Marta ya Bapa dan Bapak Pendeta Brian ya Bapa. Engkau urapi setiap pergumulan mereka, Engkau berikan kekuatan, berikan kesehatan ya Bapa, dan Kau yang Tuhan Yesus yang selalu memberikan Tuhan Yesus penyertaan-Mu ya Bapa dan perlindungan-Mu ketika mereka melangkah ya Bapa untuk mengurapi banyak tempat ya Bapa. Kau juga mengurapi Tuhan Yesus anak-anak mereka ya Bapa, berikan mereka Tuhan Yesus kesehatan Tuhan Yesus, perlindungan yang daripada-Mu yang sempurna Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami Tuhan Yesus, gereja El Shaddai ya Bapa. Kalau pada saat ini kami masih melakukan ibadah kami secara online ya Bapa, Engkau terus Tuhan Yesus mendukung, mengurapi kami Tuhan Yesus. Kami tetap Tuhan Yesus beribadah secara online ya Bapa dari Senin sampai Minggu ya Bapa. Engkau urapi setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan ya Bapa. Engkau hadir di sana ya Bapa. Engkau kuasai ya Bapa, dan biarlah setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan ya Bapa bisa menjangkau banyak jiwa di luar sana ya Bapa, dan memenangkan banyak jiwa ya Bapa. Banyak orang Tuhan Yesus memperoleh kelepasan ya Bapa, memperoleh urapan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami tetap berdoa ya Bapa, kapanpun waktu-Mu ya Bapa kami bisa beribadah kembali
ya Bapa, secara offline Tuhan Yesus di gereja kami ya Bapa, baik itu di Kecapi maupun di Mawar ya Bapa. Engkau yang memberikan waktu yang terbaik Tuhan Yesus. Dan kalau pada saat ini Tuhan Yesus gereja-gereja kami sedang melakukan renovasi ya Bapa, Engkau mengurapi Tuhan Yesus setiap renovasi yang dilakukan. Engkau siapkan dananya Tuhan Yesus, Engkau siapkan Tuhan Yesus orang-orang Tuhan Yesus yang membantu ya Bapa. Dan bila ada dokumen-dokumen ya Bapa yang harus dibereskan ya Bapa, Engkau juga yang menyertai, Engkau ya juga yang membukakan jalan ya Bapa, sehingga berkas-berkas itu Tuhan Yesus bisa terselesaikan tepat pada waktunya ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh Tuhan Yesus pengerja-pengerjamu Tuhan Yesus yang di El Shaddai ya Bapa. Biarkan pada saat kami masih pandemi seperti ini ya Bapa, Engkau tetap memakai kami Tuhan Yesus untuk melayani-Mu ya Bapa. Di keluarga kami masing-masing, di lingkungan kami masing-masing, bahkan kami bisa Engkau pakai ya Bapa dalam gereja kami ya Bapa. Engkau pakai Tuhan Yesus ketika kami Tuhan Yesus melayani-Mu Tuhan Yesus, baik itu secara online ya Bapa, baik itu kami bisa melakukannya Tuhan Yesus melalui apapun Tuhan Yesus yang Engkau perintahkan ya Bapa, agar kami Tuhan Yesus bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa, dimanapun Engkau menempatkan kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk negara kami Tuhan Yesus Indonesia ya Bapa, yang pada saat ini Tuhan Yesus masih terus Tuhan Yesus berjuang ya Bapa untuk menyelesaikan pandemi COVID di negara kami ya Bapa. Engkau urapi Tuhan Yesus, beri belas kasihan-Mu ya Bapa untuk negara kami ya Bapa. Biarkan Tuhan Yesus pandemi ini bisa berakhir ya Bapa, dan kami semua Tuhan Yesus warga negara Indonesia ya Bapa bisa kembali bangkit ya Bapa. Perekonomian kami Tuhan Yesus, kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami bisa kembali Tuhan Yesus beraktivitas ya Bapa seperti sedia kala ya Bapa. Kalau saat ini Tuhan Yesus masih banyak Tuhan Yesus tempat-tempat Tuhan Yesus yang akan melakukan vaksin ya Bapa. Engkau mengurapi Tuhan Yesus tempat-tempat vaksin Tuhan Yesus yang diadakan, baik itu vaksin pertama dan kedua ya Bapa. Biarkan segala vaksin yang dilakukan ya Bapa, Engkau kuduskan Tuhan Yesus, Engkau sertai Tuhan Yesus. Jangan ada lagi Tuhan Yesus klaster-klaster baru Tuhan Yesus penambahan COVID ya Bapa, tapi vaksin yang dilakukan ya Bapa bisa mengurangi Tuhan Yesus pandemi di negara kami ya Bapa, bahkan menyelesaikan pandemi di negara kami ya Bapa. Kau juga Tuhan Yesus halau ya Bapa orang-orang Tuhan Yesus yang hendak mengacaukan ya Bapa, hendak memutarbalikkan semua Tuhan Yesus keadaan di negara kami ya Bapa, dan bahkan ingin mengacaukan negara kami ya Bapa. Engkau patahkan Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya ya Bapa. Engkau menyertai Indonesia, Engkau mengurapi Indonesia, biar Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu ya Bapa yang ikut beribadah Tuhan Yesus di pagi hari ini ya Bapa. Kami mengangkat tangan kami bersama-sama ya Bapa, tandanya kami menyerah ya Bapa. Engkau yang tahu Tuhan Yesus pergumulan kami ya Bapa. Engkau yang tahu Tuhan Yesus setiap doa kami ya Bapa. Engkau Tuhan Yesus yang memberi jawaban ya Bapa. Engkau memberi kesembuhan bagi siapa saja yang sakit ya Bapa. Engkau yang memberikan kelepasan bagi yang terbelenggu ya Bapa, dan Engkau memberikan jawaban ya Bapa tepat pada waktunya Tuhan Yesus, sesuai dengan perkenanan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh Tuhan Yesus persembahan yang diberikan oleh umat-Mu ya Bapa. Engkau urapi tangan-tangan yang memberikan ya Bapa. Engkau juga urapi Tuhan Yesus siapapun Tuhan Yesus yang memberikan perpuluhan mereka Bapa, persembahan mereka Tuhan Yesus, ucapan syukur atau apapun Tuhan Yesus, biarkan Kau berikan berkat-Mu berlipat kali ganda ya Bapa. Dan pada saat Tuhan Yesus persembahan ini dipakai ya Bapa oleh gereja-Mu ya Bapa, biarkan bisa Tuhan Yesus menjangkau banyak jiwa Tuhan Yesus dan memperbesar Tuhan Yesus kerajaan-Mu Tuhan Yesus di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah seluruh doa-doa pokok doa kami ya Bapa, yang kami alaskan Tuhan Yesus di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita sama-sama menutup ibadah kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memimpin kami dari awal sampai selesai Tuhan Yesus. Untuk itu biarlah ibadah kami mendapatkan kasih-Mu sempurna di depan-Mu. Engkau memberkati semua yang sudah kami kerjakan, baik pelayanan-pelayanan maupun apapun yang sudah dikerjakan umat-Mu Tuhan, melalui ibadah-ibadah kami. Mari ya Tuhan, Engkau yang terus menyertai, Engkau yang terus turun tangan, Engkau yang terus memberkati lebih-lebih lagi ya Tuhan. Dan hamba-Mu serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, biarkan seluruhnya boleh menjadi harum di hadapan-Mu. Persembahan mereka, pelayanan mereka, dan apapun yang kami kerjakan Bapa, kiranya mendapatkan kasih-Mu. Untuk itu Tuhan, nyatakanlah kami bahwa kami benar-benar bisa hidup di bumi seperti surga, karena kami percaya kepada-Mu dan kami mengikuti menjadi murid-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari saudaraku, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, perlindungan, pengurapan dari Roh Kudus yang memimpin, menolong, menghibur kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang 2 kali menjemput orang yang percaya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang, Ku terima sekarang. ku terima sekarang. Kita katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.